Mana nih? Nggak ada nambah lagi. Yes, Enggak kayaknya Pak. kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semua nih? Alhamdulillah baik Pak. Ada masalah kuliah di minggu kedua Belum ini? ada. Belum ada. Tugas-tugas belum banyak. Belum. Oke. Jadi selamat datang di perkuliahan Teknik Tenaga Tinggi, Teknik Tegangan Tinggi. Di pertemuan yang kedua ini ya kita bahas flashback lagi apa itu teknik tegangan tinggi sedikit-sedikit aja. Jadi di pertemuan kali ini apa sih yang mau kita bahas? Yang pertama itu kita masih sedikit membahas tentang apa sih teknik tegangan tinggi itu, kemudian klasifikasi tegangannya, terus sejarah pengembangan pembangkitannya, pengembangan tenaga tinggi, tegangan tinggi, terus ada sedikit pembangkitan tegangan tenaga listrik sampai ke sistem transmisinya. Kemudian nih, jadi apa sih tegangan tinggi itu? Yaitu merupakan tegangan yang dianggap cukup tinggi oleh para teknisi listrik atau asosiasinya. Kemudian sehingga diperlukan pengujian dan pengukuran dengan bersifat khusus dengan aspek subjektif dan objektifnya. Nah, jadi beberapa asosiasi teknik elektro itu mengklasifikasikan tegangan tinggi itu sebagai tegangan yang harus diukur secara subjektif dan objektif. Jadi nggak semua tegangan listrik itu bisa dikirimkan ke konsumen. Jadi ada beberapa yang sifatnya hanya untuk uji coba saja. Mungkin kalau untuk implementasinya belum diterapkan. Nah, kalau klasifikasinya itu tegangan tinggi di Indonesia itu bukan tegangan tinggi tapi tegangan secara general. Yang pertama itu dari tegangan rendah, menengah sampai ke ekstra tinggi. Ada 4 tingkatan. Yang pertama dari 40 volt sampai dengan 1 kilovolt itu termasuk tegangan rendah. Kemarin sempat kita singgung juga di pertemuan awal. Kemudian ada tegangan menengah. Ya, tegangan menengah itu nilainya antara 6 sampai 20 ribu volt. Kemudian tegangan tinggi yaitu 20.000 sampai 150.000 kilovolt. Nah, di atas 150.000 itu kalau di Indonesia namanya tegangan ekstra tinggi. Nah, kemudian kalau kita lihat sejarahnya, perkembangan transmisi tegangan tinggi itu dimulai dari tahun 1910 ini, lebih, tapi 1910 tapi lebih tinggi itu dari 100.000 kilovolt sampai terus meningkat. Yang peningkatannya itu rata-rata kalau dihitung setiap peningkatan itu hampir 3%. Di tahun 1960-an tegangan tinggi yang bisa ditransmisikan itu sebesar 735.000 volt. Nah, sekarang kita lihat lebih detailnya. Nah, ini major AC system. Jadi tegangan AC yang dikirimkan berdasarkan tingkat besaran voltasenya. Ya, di akhir 1980-an ini sampai ke 1880 sampai ke 1900-an
yang awal dikirimkan itu 10.000 volt, 10.000 volt ya, di Deptford. Kemudian terus meningkat 50 kilovolt di Munchen, Jerman. Nah, sisanya ini ada dari Amerika, Pennsylvania, ada sebagian Eropa dan Amerika. Nah, kemudian di tahun 2003 ini kemudian ditransmisikan lagi 500 kilovolt di China nih, 3 course. Nah, selain tegangan AC juga ada tegangan DC, tegangan tinggi yang ditransmisikan dari masa ke masa itu. Kalau kita lihat mungkin nggak sedetail catatan tegangan AC, tegangan DC-nya, tapi ternyata banyak juga nih. Tegangan DC ini dikirimkan rata-rata, bukan rata-rata, mulai dari 100 kilovolt sampai paling tinggi ada di 600-an kilovolt di tahun 1980-an. Kemudian di tahun 2000-an masih ada yang mengirimkan tegangan mentransmisikan tegangan DC sebesar 500 kilovolt ke pelanggan. Kenapa ya masih menggunakan DC? Nanti kita bahas. Nah, jadi ada tegangan tinggi yang normal, yaitu tegangan yang dapat ditahan oleh sistem tersebut untuk waktu yang lama. Nah, kemudian ada juga namanya tegangan tinggi yang lebih. Jadi sistem transmisinya nanti bisa nahan tegangan tinggi itu cuma sesaat. Ya, lebih tidak stabil ketimbang tegangan tinggi yang normal. Nah, kalau penggolongan tegangan tingginya didasarkan menjadi 3 klasifikasi ini. Ada bentuk, sebab, dan sifat asalnya. Kalau kita lihat bentuknya, tegangan itu ada yang bentuknya periodik. Periodik itu artinya dia bergelombang, ada patternnya, ada polanya, yang umumnya sinusoidal. Kalau kita ingat tentang gelombang elektromagnetik, ya, gembangan periodik itu yang tegangannya ya sinus. Sinus ya, ini berperiode. Umumnya itu 50 atau 60 Hz. Nah, kemudian ada tegangan, nama bentuknya aperiodik. Nah, umumnya itu disebut juga tegangan impuls. Artinya dia muncul suatu tegangan hanya dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Contohnya seperti petir dan tegangan switching. Switching ini tegangan pensaklaran. Ada yang masuk. Nah, kalau sebab munculnya tegangan tinggi itu yang pertama ada internal dan ada eksternal. Internal tadi artinya dia muncul dari dalam pembangkit. Maksudnya ya, kalau eksternal kayak contohnya petir tadi, dia muncul karena sekumpulan elektron yang terjadi yang bebas itu berkumpul sehingga membentuk tegangan listrik. Kalau internal contohnya baterai, generator, itu termasuk sebabnya internal.
Nah, kalau dari sifatnya digolongkan menjadi dua juga, alamiah dan buatan. Nah, ya kalau alamiah ya dibuatnya dari alam aja. Jadi sekumpulan elektron, partikel elektron itu berkumpul sehingga membentuk listrik. Contohnya ya petir kan, sekumpulan ion-ion negatif di awan kemudian membentuk kilatan-kilatan petir. Nah, kalau buatan contohnya ya dari generator, dari baterai, ya tegangan yang banyak kita jumpai. Ada yang ditanyain sampai sini? Sampai ke sifat tegangan tinggi? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kemudian kalau nggak ditanyain, selanjutnya umumnya ya tadi seperti yang tadi disampaikan di awal, tegangan tinggi ini nggak semuanya dijadikan patokan untuk ditransmisikan ke pelanggan. Jadi ada beberapa penggunaan tegangan tinggi itu yang sebatas untuk lab, untuk pengujian. Nah, pengujian apa sih yang pakai tegangan tinggi? Contohnya seperti pengujian trafo kapasitasnya, atau pengujian kapasitor, ya pengujian alat elektronika yang lain. Jadi terkadang kan kita perlu mengukur seberapa sih ketahanan dari sebuah komponen itu. Jadi kita ujikan dengan tegangan tinggi yang sampai dia over seberapa saturasinya, titik saturasinya. Nah, umumnya kegagalan itu terjadi di isolasinya. Kalau misalnya sebuah instalasi listrik rumah isolasinya gagal, apa yang terjadi umumnya? Konslet, Pak. Konslet. Ya, kebakaran. Jadi umumnya kabel-kabel itu kita perlu ujikan sampai tahan berapa voltase, berapa ampere dia di aliri listrik itu isolasinya untuk umumnya. Atau nanti kalau kita bahas trafo, jadi di dalam trafo itu kan ada kumparan-kumparan kabel, kumparan tembaga, kita ujikan dengan sampai tegangan berapa dia mampu menanganinya. Nah, jadi salah satu faktor kegagalan isolasi yang pertama adalah penuaan, kemudian ada kesalahan mekanis, atau kemudian ada berkurangnya kekuatan di elektrik, itu kemampuan menahan elektrifikasi. Kemudian ada waktu pemakaian sama kayak aging, terkena tegangan lebih. Nah, kemudian kalau dasar-dasar pengujian tegangan tinggi, kita menemukan bahan di dalam suatu yang menjadi komponen suatu alat tegangan tinggi yang kualitasnya tidak baik atau yang cara pembuatannya salah. Kemudian memberikan jaminan bahwa alat-alat listrik dapat dipakai pada tegangan normalnya untuk waktu yang bukan tak terbatas, ya, lebih tepatnya untuk waktu yang lama. Kemudian memberikan jaminan bahwa isolasi alat-alat dapat tahan terhadap tegangan yang lebih. Artinya bisa tidak hanya bekerja di tegangan 220 volt, tapi ketika terjadi puncak tegangan atau tegangan naik tiba-tiba gitu masih bisa menanganinya. Nah, kalau kita lihat aspek pengujian dari sebuah komponen listrik itu apa aja nih, kita bisa baca di grafiknya. Nih ada di sumbu vertikalnya itu tegangan pengujian, kemudian terhadap waktu. Jadi yang kita ujikan gimana ketika ada tegangan lebih terhadap pengaruh usia si komponen listrik tadi. Nih, umumnya ketika kita menggunakan tegangan normal, nah, maka waktu
usia komponen bisa lebih panjang. Kita lihat di sini. Nah, tapi ketika kita kasih tegangan lebih, maka waktu usia komponen itu, waktu pengujiannya sampai komponen rusak akan cenderung lebih pendek. Mungkin, nah nanti ini bervariasi titiknya, apakah grafiknya itu bisa melandai, bisa lebih landai di sini, atau bisa juga lebih curam. Itu semua tergantung dari bahan dieлекtriknya. Nah, kemudian kita, selain itu gambar bentuk lainnya tuh ke pengujian ketahanan pada tegangan. Ini artinya kemampuan dayanya selama waktu pengujian. Kemudian ada pengujian tegangan lompat. Nah, yang seperti disampaikan sebelumnya, ketika terjadi ada peak tegangan, puncak tegangan lebih di sini, pengaruhnya kemana? Kemudian ada pengujian kegagalan tegangan, yang nomor 3 ini. Kemudian metode pengujiannya nih ada 3 juga. Yang pertama itu pengujian ketahanan. Sebuah tegangan tertentu diterapkan untuk waktu tertentu. Nah, kemudian apakah terjadi lompatan api atau sering disebut flashover, disruptive atau discharge. Ketika sesuai misalkan sebuah bahan elektrik, pengujiannya sampai ternyata lebih, contohnya ya, contoh sebuah CT atau cut off transformator itu maksimal tegangan yang dilalui fuse, sebuah fuse, ada fuse. Kita punya fuse, kemudian kita hipotesiskan bahwa fuse itu mampu menangani tegangan sampai 2000 volt. Nah, kemudian kita uji fuse itu, pada tegangan 1000 volt. Ternyata berlangsung waktu pengujiannya itu lama, T-nya lama. Nah, kemudian kita di sini kita taruh T1, kita uji pada tegangan 2000 volt. Ternyata T2-nya masih sama atau mungkin sedikit lebih pendek, sama dengan T1. Nah, kemudian kita ujikan pada tegangan 2100 misal. Ternyata T-nya menjadi lebih pendek. T3 di sini, T pengujian ketiga kurang dari T2. Artinya hipotesis kita teruji nih, bahwa sebuah fuse ini, fuse A, mampu menangani tegangan hingga 2000 volt. Jadi aman kalau dipakai di bawah 2000 volt, ke bawah. Nah, tidak aman ketika digunakan di atas tegangan 2100 volt. Nah, misalnya apa yang terjadi ketika kita kasih tegangan lebih ya, kalau fuse umumnya dia putus atau pecah, terbakar. Nah, kemudian kalau discharge test itu pengujian pelepasan, umumnya digunakan di kapasitor. Jadi diberikan tegangan tinggi, kemudian dilepaskan di udara atau suasana kering. Nah, apakah ketika di udara itu ada discharge sampai misal muncul sampai ada lompatan apinya?
Kalau nggak muncul, ada discharge tapi tidak muncul lompatan api, berarti aman. Nah, kemudian ada yang breakdown sampai terjadi kegagalan. Nah, tadi 3 contoh ini udah 3 contoh pengujian fuse tadi sudah cukup untuk menentukan dari withstand test sampai discharge sampai breakdownnya. Ini istilah-istilah pengujian yang lain. Ada discharge, pelepasan muatan, kemudian ada spark over atau flash over juga, lompatan api tidak mengikuti. Nah, bedanya nih, kalau flash over mengikuti permukaan bahannya, jadi api itu merambat di bahan isolasinya. Kalau spark, dia percikan-percikannya langsung pindah ke bahan yang lain. Selanjutnya pengujian dari tegangan tinggi. Ya, yang kedalaman pengujian tentunya kita itu untuk menemukan bahan yang baik dan menentukan metode pembuatannya, sehingga nanti muncul standar-standar yang bisa digunakan untuk masyarakat luas. Kemudian juga untuk menentukan ketahanan dari bahan dielektrik, bahan-bahan isolasi terhadap tegangan yang lebih pada waktu yang tertentu. Selanjutnya kalau jenis-jenis pengujiannya, yang pertama ada pengujian yang sifatnya tidak merusak. Jadi contohnya pengukuran tahanan isolasi, pengukuran faktor daya dielektrik, kemudian ada pengukuran corona. Jadi corona itu nggak cuma istilah untuk virus. Nanti ada namanya fenomena corona, itu ketika suatu tegangan tinggi berada di udara lepas. Nanti namanya menimbulkan efek corona. Kemudian ada juga pengujian yang merusak, ya 3 di atas tadi. Ada namanya withstand test, pengujian pelepasan discharge, dan pengujian kegagalan failover atau breakdown testnya. Nah, kemudian pengukuran tegangan tinggi nih, umumnya yang diukur itu, cara mengukurnya itu menggunakan alat-alat tertentu ya. Namanya tegangan tinggi pasti alatnya juga terbatas. Kalau tegangan DC pakainya ampere meter, tahanan seri, kemudian sampai ke tegangan resistornya, pembagi tegangan. Sama halnya kalau tegangan AC sama tegangan impuls ini. Nah, jadi untuk membangkitkan tegangan tinggi kita butuh namanya transformator, karena untuk membangkitkan tegangan itu yang cukup tinggi itu lebih sulit ketimbang meninggikan sebuah tegangan. Contohnya nih, jadi ciri-ciri transformator untuk mengujikan membangkitkan tegangan tinggi, perbandingan jumlah lipatannya lebih besar daripada transformator tenaga. Ya, kapasitas KVA-nya harus lebih kecil atau daya semuanya lebih kecil dari kapasitas trafo. Ya, trafo 1 fasa, yang umumnya dipakai itu trafo 1 fasa. Kemudian bentuknya ujung lilitan terminal harus masuk ke pentanahan. Nah, kemudian ada isolasi yang dipakai di trafo uji. Trafo uji itu harus memiliki tegangan penguji yang maksimum. Jadi misal isolatornya di trafo itu, isolatornya misal mampu menahan 2000 volt. Nah, jadi si trafonya itu nggak boleh lebih dari 2000 volt.
harus di bawah 2000 volt. Apakah itu step down atau step up? Nah, kemudian konstruksi lilitan dan isolasinya harus tercapai gradien tegangan. Nah, gradien tegangan ini dihitung dari turunan voltase inputnya. Jadi dV dx-nya turunan dari voltase dan isolasinya yang dapat diabaikan. Nah, kalau konstruksi dari trafo pengujinya tidak ada masalah di pendinginan. Jadi harus tetap dingin untuk mencegah namanya thermal throttling ya, masalah thermalnya. Kemudian sistem isolasi minyak, intinya bentuknya core. Nanti ada gambarnya nih, kita lihat. Nih, jadi kalau umumnya trafo yang kita lihat di adapter-adapter itu kan trafonya batang biasa. Nah, beda dengan trafo pengujian. Trafo untuk tegangan tinggi itu harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nih, jadi yang ini mengarah ke ground, gulungan sekundernya tegangan tinggi, gulungan primernya tegangan rendah. Nah, contoh lain ini model Ford Squee. Ya, ini masih konstruksi jenis-jenis trafo untuk pengujian. Ini trafo uji model Norris Taylor. Jadi di sini nggak cuma 2 kumparan, ada beberapa kumparan ini. Nah, kemudian ada alasan tegangan ekonomis maksimum adalah 1600 kV. Ini untuk keterangan di model Norris dan Taylor. Kenapa sih dia menggunakan 3 trafo? Yang jadi pertama tegangan rendah dinaikkan, kemudian dengan rasio tertentu sepertiga V awal dinaikkan lagi sampai ke step ketiga. Ini muncul tegangan yang kita inginkan. Jadi alasannya yang pertama itu maksimum 1600 kV dengan tegangan model Norris. Trafonya dipasang secara serial, kemudian mempunyai 3 lilitan, primer, sekunder, dan tersier. Nah, tegangan tersier ini yang ada di tengah, ini tersier. Fungsinya itu untuk supply ke trafo berikutnya. Jadi untuk sebagai media untuk lebih stabil, juga untuk peningkatan bertahap aja. Nah, kalau untuk tingkatannya dari trafo 1 sampai ke trafo 3 itu dayanya 300%, 200, dan sampai 100%. Nah, karakter transformator uji. Karena lilitannya banyak, perbandingan kumparannya besar, sehingga distribusi kapasitasnya besar sekali, lebih besar. Kemudian arus muatnya juga lebih besar. Nah, untuk mengatasi kerugian ini kan karena arus leadingnya lebih besar, membuat sela-sela di dalam intinya dan membesarkan arus. Nah, yang lain di situ. Kemudian kalau untuk mengatasi distribusi kapasitannya, harusnya ditambah kapasitor atau kapasitor bank untuk menurunkan resonansinya. Ada yang ditanyakan untuk pengujian trafo?
Oh. Pak. Ya. Jadi umumnya tegangan tinggi ini kita bangkitkan untuk pengujian kapasitas pengujian bahan listrik ya. Jarang digunakan untuk kepentingan konsumen. Seperti itu. Ada yang bertanyakan? Iya, misalkan kan tadi kan ada pembahasan tentang tegangan tinggi lebih kan. Ya. Nah itu kan terbatas oleh waktu Pak. Nah misalkan waktu yang sudah lewat atau tidak tertahan lagi tegangan tersebut Pak, apa yang bakal terjadi Pak? Dampaknya apa Pak? Nah, kan kita di sini sifatnya pengujiannya. Jadi kita menentukan tuh apakah suatu bahan isolasi itu layak atau tidak layak untuk diproduksi dan dijual. Seperti itu. Jadi kalau ada di kelebihan tegangan, ternyata dia sebelum masuk tegangan limitnya, harapan limitnya, misalnya kita punya bahan, kita hitung ternyata maksimal 1000 volt. Ternyata dia belum nyampe 1000 volt tapi sudah saturasi, sudah rusak. Ya berarti kan bahan itu terjadi bahan isolasinya itu nggak layak jual, jadi perlu perbaikan gitu. Itu berarti harus diperbaiki dulu. Ya. Yang bahan isolasi. Benar, harus ada perbaikan dulu baru bisa diproduksi massal. Oke Pak. Ya, yang lain? Kita masih belajar konsep dasarnya dulu, belum banyak hitung-hitungannya. Mungkin minggu depan banyak hitungan. Pak, untuk MK Bapak Pak, Ya, kita ngadain luring juga nggak Pak? kalian kalau hari Senin berapa mata kuliah? 4 Pak. 4. Kalau saya sih sarannya boleh ada, silahkan kalau mau ngadain, cuma ya teman-teman koordinasi sama dosen yang lain aja. Biar kalian nggak cuma satu mata kuliah di hari Senin gitu. Kalau luring. Boleh aja luring. Oke Pak. Berarti koordinasi dulu dengan teman yang lain Pak. Iya benar. Biar nggak nganggur di kampus. Mana nih kursor? Nih, contohnya kita mau mengukur kemampuan sebuah kapasitor, sebuah transformator. Kita pakai hitungan mana ini? Jadi kita misalnya mau membuat transformator penguji ini. Jadi hitungannya yang pertama itu adalah P itu kemampuan daya maksimal dari kapasitor, dari transformator, dari trafo. Kemudian kita dapat maksimum kapasitas trafo dari nilai kuadrat V tegangan pengujian, itu tegangan output di sini antara output dan input.
tegangan pengujiannya. Kemudian ada omega. Omega itu 2 PF dari frekuensinya, nilai frekuensi. Nah, kemudian ada namanya faktor daya, kapasitas dari seluruh beban. Misal kita buat faktor dayanya berapa persen di sini, dikalikan 10 pangkat 9 minus 9. Nanti kita peroleh nilai kapasitas dari trafonya. Untuk meningkatkan tadi, namanya untuk meningkatkan reaktansinya, kapasitannya, kita harus menambahkan kapasitor, beberapa kapasitor di belakang trafo itu untuk menjaga agar kelemahannya itu tidak, untuk mengatasi kapasitan yang tadi. Mana ya? Ini kan jadi untuk menyelesaikan masalah distribusi kapasitas yang besar, kita bisa menambahkan beberapa kapasitor di belakang trafo outputnya, di output trafo penguji. Ya, kalau untuk menghitung nilai arusnya, kita pakainya rumus 1 per XC ini. XC dan XL atau nilai reaktan dan kapasitans. Ingat nggak nilai reaktan dan kapasitan? Nilai XL dan XC yang rumusnya pakai turunan XL dan XC. Nah, selain dengan menggunakan kapasitor, resonansi juga dapat dikendalikan dengan menambahkan beberapa induktor untuk menahan resonansinya. Hampir sama sih konsep dari penggunaan kapasitor dan induktornya di sini untuk mengurangi resonansi. Nah, coba rumusnya yang dipakai itu di sini. Ketika XL sama dengan XC atau omega L sama dengan 1 per omega C, maka nilai Ln-nya itu harus 1 per omega N, omega ke N dikalikan kapasitor ke N. Nah, jadi di sini nih untuk menentukan kapasitas dari trafo uji. Ada yang mau ditanyain? Nih jangan lupa isi absen yang lewat Google Form ya. Nanti setelah kuliah ini nggak apa-apa. Linknya mana? Tuh di komentar. Ya, nanti saya kirim ke WhatsApp. Ada yang ditanyain nggak? Tidak, Pak. Lag komputernya.
Jadi kita bahas masih pembangkitan tegangan AC dan pengujiannya di trafo. Kalau mau contoh-contoh soalnya seperti ini. Nah, ini tadi yang trafo tunggal rangkaian satu tingkat. Ini ada besi intinya, kemudian inputan primer, ada input lilitan sekunder output, dan sekunder transfernya. Atau ada juga nih untuk meneliti trafo uji, bentuknya seperti ini. Dengan bushing dan tanpa bushing. Bushing ini untuk menguji tegangan elektrik yang lepas ke udara. Jadi kemudian nih kalau komponennya dari bawah itu ada selubung metal yang harus masuk ke pentanahan atau grounding. Kemudian ada inti besinya, ada ya transfo, belitan primer dan sekundernya, dan ada isolasinya. Seperti itu. Wah, hitung-hitungan nih. Kalau mau ngitung-hitung. Jadi itu singkat banget kuliahnya, singkat aja. Lumayan singkat, Pak. Mana ada yang mau ditanyain, tanyain. Ya, Untuk materi ini gimana Pak? Download di smartphone. Oh, belum diupdate ya, smartphone-nya belum saya update. Mungkin besok lah Ya diupdate. Pak. Kan smartphone juga lambat, jadi mungkin banyak ke drive aja file-filenya. Banyakan di Google Drive nanti. ya Pak. Sampai nih 9 orang yang masuk. Ya masih dasar-dasar tentang teknik tegangan tinggi sama fungsi pengujiannya. Habis ini ada kuliah? Ada, Pak. Kuliah apa itu? Aswaja, Pak. Waso aja. Nyantai lah. Sama Pak Bambang ya? Pak Bambang. Ayo. Belum pernah masuk tapi Pak. Oh, belum pernah masuk. Minggu kemarin belum masuk juga? Belum, Pak. Iya nih di.
balik pemain bilang Gimana? Cukup? Udah pada bosan? Nggak menarik? Jadi Pak. Ya masih dasar sih. Nanti kalau kita udah banyak latihan soal mungkin nanti hitung-hitungan. iya Pak mungkin Biar Banyak. banyak partisipasi. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri. Bisa diakhiri? Cukup, Pak. Cukup? Wah, Cukup. kalau cukup cepet banget ya. Ali Ingat lanjut saya. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.